datang. Kemudian kalau Mas Hendro Manulang itu ada acara pembaptisan putrinya, mungkin terlambat juga, jadi mohon maaf. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, lebih dina iki RT kita rada grogi. Seneng aku. No. Lagi, aku mbek Ustaz teko ya selfie ini ya. Ustaz modern ini. Bisa dibagikan snacknya dulu biar nanti kita acara nggak snacknya nggak jalan-jalan dulu. Monggo dari nem-neman. Iya Pi. Kak. Nggak perlu diomongi, walah bocah saiki. Langsung dibagi rodo. Ya malam hari ini Ustaz kita sudah datang, tapi nanti orang lucu kan balik ya. Kita saya kira orang lucu kan balik. Terus gue modal rekaman, nak Ustaz itu mau biasa-biasa tuh mending tel YouTube. Ya. Karena saya biasa sama Ustaz-Ustaz tuh kalau nongkrong ngobrol sama beliau, dia wis tak bully sih untuk bahan. Silakan langsung dibagikan ke arah barat, yang selatan juga. Ayo gaspol, kita kejar waktu, jangan sampai kita maksimalkan jam 9 sudah selesai dengan kajian malam hari ini sebagai halal bihalal, karena halal bihalal itu hanya di Indonesia dan itu didegungkan, digaungkan oleh presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno, Bapak Presiden Insinyur Soekarno, tepatnya di kota Semarang ya, ketika beliau lagi meresmikan pembangunan untuk pemuda. Di tempat ini juga kita sudah punya tradisi halal bihalal. Ini yang terlama setelah kita takbiran. Kenapa lama? Karena kita cari ustadz susah sekali. Karena beliau tuh banyak job. Nah, akhirnya datangnya di malam minggu di akhir bulan Syawal. Saya yakin beliau ini juga termasuk sebagai Dewan Rois. Tapi ternyata tidak Dewan Rois beneran, tapi namanya beliau Pak Rois, Ustadz Rois ya. Dewan Rois asli naiki. Dan malam hari ini juga sudah hadir juga Ustadz kita yaitu Pak Arif, Pak Ustadz Arif, juga ngerawuh Pak Ustadz Arif. Beliau juga biasa ngisi di kajian-kajian tempat lain. Mohon maaf tempat ini juga yang biasa yang ngisi beliau. Ini juga Pak Rois, beliau ini juga Ustadz, Profesor Dr. Insinyur Sumantri SHMH. Dan belakangnya lagi ada Aja dan Ivan, ada Edu. Nah, itu belakangnya ada anak-anaknya. Ya, sudah semuanya? Dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kayak loro, itu geger kan sahir ini, khususnya. Tapi itu Pak, coba boleh Pak. As-sadaqatu minal bala. Nah, ini bala 6 ya, bala 6, bala 4, bala 5. Oke, malam hari ini yang kita tunggu sudah hadir. Kita dengarkan mauidhah hasanah, tausiah tentang Lebaran, Idul Fitri, bulan Syawal, manfaat keberagaman, harmoni dalam rumah tangga sama kanan kiri yang kadang-kadang pintar gibah tapi tidak pintar menahan emosi, akhirnya jadi pancongkrah. Tapi malam hari ini yuk kita singkirkan ego diri, ego jenengan, ego saya, dan ego tentang kepribadian. Kita lebur di tempat ini, kita bareng ngombyong sebagai negara kesatuan merah putih Indonesia yang dibalut di bulan Syawal. Idul Fitri barusan kita jalani bareng-bareng. Perbedaan sholat janganlah dijadikan itu untuk dinaikkan menjadi tentang bagaimana benar salah itu carry ya. Kita rukunkan diri dulu, kita manfaatkan keberagaman ini untuk menuju harmoni ya, harmoni, akhirnya punya integritas, punya profesional, dan punya jiwa entrepreneur kanan kiri. Dan nanti setelah selesai, mohon maaf dulurku dan bapak ibu yang terhormat dan adik-adik, tempat snack yang sudah kosong bisa dikumpulkan, jangan sampai kita meninggalkan sampah di sembarangan ya. An-nadhafatu minal iman yang biasa disampaikan oleh para ustadz dan para yai, tapi jadi kita wajib juga mengaplikasikan di tempat ini. Dan akhirnya
Kita kasih aplaus yang paling meriah malam hari ini, yuk tepuk tangan. Biasanya Ustadz kita pakai serokolan maulidan, tapi tidak, kalau malam hari di tempat ini kita tepuk tangan aja. Yuk kita tampilkan Ustadz kita yang paling kandang seperti di New Palapa. Siapa dia? Ustadz kita paling kandang siapa? Yaitu bahwa Ustadz Rois Salihin. Modal kesemanggakan, monggo. Orang lucu kok balik. Lagi biar orang lucu nggak? Apa lah? Bisa pak ya? Saya tak orang hewan no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Sumantri selaku Ketua RT 03 RW 01. Tadi Bapak Profesor ya Bu ya? Profesor. Bapak Profesor Pak Sumantri yang saya hormati, dimuliakan Allah. Kemudian juga istri dari Bapak Sumantri yaitu Ibu Mutia atau Ibu Uti biasanya, yang saya hormati, dimuliakan Allah. Tidak ketinggalan juga pembawa acara kita, host ya, yaitu Pak Dur yang sangat luar biasa membawakan acara dengan penuh meriah, dengan penuh memberikan semangat dan juga memberikan hiburan kepada kita. Kepada Pak Dur yang saya hormati, dimuliakan Allah, mugi-mugi Allah senantiasa memberkahi, memberikan kesehatan dan juga dimudahkan segala urusannya, amin amin. Dan juga kepada ibu-ibu sedoyo, bapak-bapak, adik-adik, terutama masih yang nganu sound system. Kalau sound systemnya nggak jalan, nggak bisa. Namanya lupa saya, Mas Ega, Mas Aga. Itu dulu murid saya di Al-Qoria, tapi saya lupa karena sudah lama ya Bu ya. Sudah berapa tahun? 2006 ya. Alhamdulillah kita bisa bersyukur bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu warga RT 03 RW 01 yang saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Pak Arif. Saya tadi lupa. Pak Arif nyuwun sewu nggih Pak Arif. Nggih, kula wau dereng nyebutke Pak Arif. Ustaz Arif ingkang sering ngisi ceramah nggih. Kula nyuwun sewu Pak. Dan ibu-ibu sedaya, mungkin mriki niku ibu-ibu bapak-bapaknya mungkin lebih alim daripada saya. Nah, saya hanya ini Pak, maksudnya saya hadir di sini sharing Pak ya, sharing, bertukar pikiran, apa yang saya miliki saya sampaikan, dan nanti kalau ada salah-salahnya saya juga bisa diingatkan, karena namanya manusia itu al insanu makhlul khotawan nisya, tempat salah dan khilaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini RT 03 RW 1 Bima 2 mengadakan halal bihalal, ya itu ya. Ya Mas Aga ya. Halal bihalal. Halal bihalal itu tadi betul dikatakan oleh Pak Dur, bos kita itu, bahwa adanya di Indonesia. Tadi itu sebetulnya sudah rinci. Nah, adanya di Indonesia ketika Presiden Soekarno ada di Semarang ya Pak Dur ya. Di Semarang
mau meresmikan Tugu Muda Pak Dur. Oh iya, malah saya kurang begitu apa ya sejarahnya kok enggak begitu. Itu ada di Semarang mengadakan halal bihalal. Ketika itu saya pernah membaca bahwa ketika itu ada seorang ulama yang bernama Kiai Haji Wahab Kasbullah. Kemudian usul kepada Pak Karno, Pak Presiden, melihat kondisi apa elit-elit politik kok kurang harmonis. Tapi teng mriki harmonis ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya sedoyo nggih karena keharmonisan itu adalah sangat penting. Maka Kiai Haji Wahab Kasbullah usul sama Pak Karno bagaimana untuk memereratkan hubungan antar elit politik dan juga warga masyarakat khususnya bangsa Indonesia. Maka diadakan halal bihalal. Gimana Bu? Nah niku. Kira kok kurang lucu ya Bu ya Pak ya. Apa aku langsung mawon nggih. Aku ora enak. Ora iso lucu soalnya. Aduh. Iki katanya kaya ora kesumi ya Pak ya. Aku bali wae ora lucu lah. Nah iki aku kan. Tapi yang Pak Dur itu tadi sudah di atas saja sudah lucu, sudah bisa menghibur. Alhamdulillah, apalagi menyampaikan dengan jelas, gamblang dan penuh dengan humoris. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika itu diadakan suatu acara yang lain dengan yang lain, temanya halal bihalal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, halal bihalal itu tadi betul yang dikatakan Pak Dur adanya di Indonesia. Di Arab Saudi tidak ada Pak, tidak ada. Pernah Bapak yang pernah ke Arab Saudi ada acara halal bihalal sana? Tidak ada. Saya kemarin bulan Ramadan umroh, adanya di pasar. Adanya di pasar. Saya beli tasbih. Berapa ini tasbih? Salah sun real, 3 real. Terus saya beli, terus dia bilang halal. Jadi halal bihalalnya ada di pasar. Nah itu halal bihalal di Arab Saudi. Alhamdulillah, tradisi halal bihalal ini sangat penting. Gunanya apa? Untuk saling memaafkan. Karena namanya manusia itu dalam kehidupan sosial hablum minallah wa hablum minanas. Dengan hablum minanas itu kadang tidak lepas dari kesalahan. Maka ketika itu kita hablum minallah. Ya Pak ya, hablum minallah, hubungan dengan Allah itu harus baik, hubungan dengan sesama manusia juga harus baik. Kedua-duanya harus baik, harus seimbang. Jangan sampai hubungan dengan Allah, dengan Tuhan kita baik, tetapi hubungan dengan sesama manusia kita kurang baik. Itu kurang apa ya? Artinya kurang pas. Jadi hablum minallah wa hablum minannas. Maka Pak Sumantri selaku pemangku RT 03 RW 1 mengadakan halal bihalal walaupun sekarang ini bulan Syawalnya mau habis. Ya Pak ya. Niki tanggal pinten Pak ayo. Niki yen ora salah tanggal 25 Syawal. Kurang 5 hari lagi ya Pak ya. Ya, kurang 5 hari lagi. Tapi halal bihalal saling memaafkan itu tidak harus bulan Syawal saja, kapan saja ya Bu ya, boleh, kapan saja boleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat apa deh? Ayo, surat apa? Ayo, surat Al-Imran. Nah, surat Al-Imran tadi sudah dibacakan surat apa ya Pak ya? Saya tadi datangnya telat. Surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah hafal, apalagi Pak Dur pasti hafal. Ya Pak Dur ya, pasti hafal. Kulo sing asli rada malu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah ya Pak ya. Yang ngantuk ngowo biasanya. Guyon ya Bu ya, mriki mboten ngantuk. Mriki niki tak deloki apa wajahnya cerah-cerah. Bersinar semuanya ahli surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di sini
nanti oleh Allah kumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ya Pak ya. Jenengan yen ana pengajian ngoten ngeten nyuwun sewu ya Pak ya. Niku ana malaikat teko. Malaikatnya diperintahkan oleh Allah. Wahai malaikatku, kamu cari suatu tempat yang di situ disebut namaku. Lah niki disebut namanya Gusti Allah. Terus malaikatnya lapor, ya Allah, itu ada di RT 03 RW 1 di Bima 2. Ada. Terus malaikatnya datang. Deketnya Madur loh. Orang Madur yang ngerti undi tapi makanya orang dikasih tahu. Jarene Madur malaikat Israil. Aduh, malaikat Israil. Malaikat Mikail mawon. Kok malaikat Israil medeni yo. Kalau malaikat Israil ana lagune loh. Bila Israel datang menjemput, malaikat maut datang merenggut. Seluruh tubuh terbujur kaku, sana keluarga menjadi pilu. Diantarkannya ke tempat kubur dengan kereta beroda manusia. Semuanya meninggalkannya, hanya amal soleh yang menemaninya. Ya Pak ya. Lah awake dhewe engko ditekoni malaikat Israil. Ya amin. Ya pasti, semuanya pasti. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa dakhalal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul guru. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Apa meneh awake dhewe yang bukan keturunannya nabi. Tapi nabi, keturunan nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Muhammad mawon niku dipundhut orang kekasih Gusti Allah, Habibullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita lanjutkan dalam ayat 133 surat Al Imran tadi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu. Bersegera ya Pak ya. Bersegera itu cepet-cepet. Ya wong mlaku iki mlayu kaya mlayu, bersegera. Ojo sampai ketinggalan. Nggih, kita bersegera. Bersegera apa? Ila magfiratin mir rabbikum, yaitu untuk menuju ampunane Gusti Allah. Nggih. Jadi awake dhewe iki selagi masih hidup bersegera untuk mendapatkan ampunane Gusti Allah. Nggih. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan surgane Gusti Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak-bapak, mriki ana sing gadah mboten gadah dosa? Ana ora? Bu. Orang ana sing wani. Kula mawon ya gadah dosa kata. Nggih. Manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa. Maka Allah memberikan suatu sarana atau suatu kesempatan, yaitu dengan meminta ampun. Bagaimana caranya bapak-bapak, ibu-ibu? Banyak membaca istighfar. Kalau yang muslim baca istighfar, yang misalnya Nasrani juga ada caranya yang lain. Kita hadir di sini nih semuanya itu satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka kita walaupun berbeda-beda tetapi kita saling menghormati satu juga, yaitu satu keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bagi yang muslim dengan membaca istighfar, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura atas dosa kula dalulan enjang lan dosanipun ibu bapak kula. Suaranya beda ya Bu ya. Lan dosanipun guru-guru kula lan dosanipun tiang Islam sedaya. Aduh. Tak minum dulu ya Pak ya. Nah, rada nglokrok. Pis. Yes. Rasa grogi to Mas Ustaz, biasa wae. Tak minum dulu. Balik guyu terus ora gelem. Ayo, ngendika nek meja sithik tebu bojoran tegel tenan. Alhamdulillah. Ora dingkluk-dingkluk ngono Pak Ustaz. Mboten napa-napa. Kula niku kadang suarane sering ilang dhewe, engko muncul meneh. Kaya apa ya? Kok kaya malaikat. Kula lembut ra genah. Oh. Ya tadi malaikatnya ada di sini ya Bu ya. Malaikat niku kalau ada orang pengajian datang, tapi kemudian lapor kepada Allah. Ya Allah, itu di RT 01 RW 3 kualik. RT 03 RW 1 ada pengajian. Kata malaikatnya lapor. Terus apa yang dilakukan wahai malaikatku? Di sana itu memujimu ya Allah. Kemudian membaca sholawat. Kemudian memohon ampun. Kemudian Allah ya, mereka saya ampuni dosa-dosaku. Terus apa lagi? Seandainya dia masuk surga gimana ya Allah? Dia saya terima untuk masuk surga. Lah niku enake wong pengajian. Lah kemudian di sini datang kumpul bareng-bareng untuk silaturahim. Dan silaturahim itu apa Bu tujuannya Bu? Ben jenengan sedoyo panjang umur. Ya Bu ya. Kemudian dimudahkan rezekine. Nggih. Man ahabba ayub sato lahu fi rizqihi wa an yumsahalahu fi asarihi falyasil rahimah. Sapa wonge sing pingin dimudahke rezekine, dipanjangke umure, falyasil rahimah, maka hubungkanlah silaturahim. Nah, itu kemudian kalau kepada Allah kita bersegera dengan memohon ampun. Kemudian kepada sama manusia kita harus berbuat baik, dan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain Bu. Yang paling baik manusia itu berbuat baik, bermanfaat kepada orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu yang bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi kita itu hidup bermasyarakat, bertetangga, pasti kita saling membutuhkan. Nggih Bu, Pak. Kita kok yang suarane. Nah, saling membutuhkan. Mungkin kalau Pak RT, Pak Sumantri kadang memberikan informasi tentang masalah kesehatan. Seperti tadi masalah demam berdarah. Demam berdarah niki lagi apa Pak? Lagi rodo mengkhawatirkan. Maka kita harus bisa menjaga kesehatan dengan air yang menggenang-menggenang. Kemudian ada jentik-jentik nih kan Bu, kadang ada berapa minggu sekali ada didatangi penyuluh ya Bu ya, dari RT kayak istri saya itu Bu, kadang jadi petugas penyuluh jentik-jentik nih di RT ngono. Jadi untuk dalam rangka mencegah, karena mencegah itu lebih baik ya Bu ya, daripada terkena.
Mencegah itu lebih baik. Saya termasuk yang kena korban demam berdarah. Dulu waktu SD. Waktu SD kena demam berdarah. Tetangga saya sebelahnya yang kena sudah meninggal. Terus saya dibawa ke rumah sakit, diopnam sampai berapa hari lah, sampai 7 hari. Alhamdulillah sakit sehat, iso ketemu ibu-ibu bapak-bapak mriki. Alhamdulillah. Yen kula wis dipanggil malaikat Israil ya Mas ya. Kaya Pak Dar tadi ngomong malaikat Israil wis ora ketemu. Alhamdulillah iki masih ketemu karena malaikat Israil ora sido, masih diberi panjang, tapi kapan orang ngerti. Namanya manusia itu kapan kematiannya tidak tahu. Ya. Ada suatu istighfar, Pak. Yang siapa membaca Sayyidul Istighfar ini kalau meninggal terus masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, niku mboten, apal mboten. Yang muslim mungkin bisa apa? Bisa mendengarkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Adik-adik, apal ora? Kenapa tak kasih hadiah? Ayo, kenapa tak kasih hadiah? Ono sing hafal? Tak kasih hadiah. Hadiah apa? Ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih telah hafal Sayyidul Istighfar. Niku kata Kanjeng Nabi, sopo sing sore hari membaca Sayyidul Istighfar, malam hari kok ngletak ngono. Kula nek ngletak ngono kan, tapi aja saiki mlebu surga. Sopo sing macane pagi hari, siang hari kok ngletak ora tangi-tangi, maksudnya ngletak ora tangi-tangi, mlebu surga. Tapi aja saiki kok malah kula repot. Digotong-gotong bareng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada sama manusia kita harus berbuat baik, terutama kepada siapa? Ketua pertama kepada kedua orang tua. Jadi ya, adik-adik pasti punya orang tua. Kita yang hidup di sini ini, ya Pak ya, Ibu, pasti punya orang tua. Tidak ada yang tidak punya orang tua. Apakah orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wa fid janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah ini doa. Terakhirnya doa kepada orang tua ya. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kita itu kepada kedua orang tua harus berbuat baik, harus berbakti. Harus berbakti. Karena orang tua kita itulah sehingga kita lahir, kita bisa besar, ya. Kita bisa menjadi orang yang berguna karena didikan orang tua kita. Kemudian ada Bu, nyun sewu ya. Ada pemuda bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah,